Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sesampainya di mansion, Ken langsung melahap Ara sesuai janjinya. "Kau wangi sekali sayang, aku benar-benar merindukanmu," ucap Ken sambil menciumi leher Ara. "Ah, Ken, kau curang. Kau melepas semua bajuku, tapi kau masih berpakaian lengkap," ucap Ara menahan gairahnya. "Aku sudah tidak tahan sayang," desah Ken. Ken langsung membawa Ara ke ranjang. "Ah, I love you honey," ucap Ken akhirnya setelah mencapai puncaknya. Ara terkejut sekaligus bahagia mendengar ucapan Ken. Dia masih tidak percaya dengan apa yang didengarnya. "Bisakah kau mengatakannya sekali lagi, Ken?" lirih Ara yang masih dalam posisi berpelukan dengan Ken di atasnya. "I love you, Ara. I love you so much. Cup, cup, cup," ucap Ken dan menciumi wajah Ara. "I love you too, Ken," balas Ara dengan mencium bibir Ken. Ken dan Ara benar-benar menikmati pertempuran mereka di atas ranjang malam ini. Perasaan cinta keduanya membuat kegiatan panas ini semakin panas dan sangat bermakna. Mereka melakukannya sampai jam 5 pagi, dan itu tentu saja membuat Ara dan Ken kelelahan dan akhirnya tertidur pulas. Tak terasa Ara dan Ken sudah 2 bulan berada di Rusia. Ken selalu memperlakukan Ara dengan sangat mesra tanpa memandang waktu dan tempat. Ken benar-benar dibuat menjadi budak cinta oleh Ara, dan sudah 2 bulan ini Ara memutuskan untuk melepas KB-nya. Dia ingin segera bisa hamil anak Ken. Tapi Ara tidak memberitahu pada Ken akan hal ini. Ara ingin menyimpannya sendiri dulu sampai dia hamil. "Ken, Kak Elina dan si kembar mengajakku ke Saint Petersburg. Apa aku boleh pergi?" ucap Ara. "Berapa hari kalian di sana?" tanya Ken yang sibuk memeriksa dokumen perusahaannya yang dikirimkan oleh Pak Andi. "Mungkin seminggu," jawab Ara. "Itu terlalu lama sayang, aku tidak setuju," ucap Ken datar. Ara memandang Ken yang semakin tampan jika sedang serius bekerja. "Kau tampan sekali sayang. Aku tidak menyangka akan menikahi bosku sendiri," kata Ara dengan senyum manisnya. "Kau merayuku, Hani?" Ken tersenyum tetapi masih fokus bekerja. "Tidak, kau benar-benar tampan. Aku tergila-gila padamu," ucap Ara polos. "Ya Tuhan, kemarilah," perintah Ken sambil menepuk pahanya, tanda Ara disuruh duduk di pangkuannya. Ara kemudian duduk di pangkuan Ken. "Kau benar-benar ingin ke sana?" tanya Ken sambil mengelus pipi putih sang istri. Ara mengangguk. "Lalu bagaimana denganku? Kau tega meninggalkanku sendirian di sini. Bagaimana jika ada wanita lain yang menggodaku?" goda Ken. "Ken, itu tidak lucu. Tapi jika itu terjadi, aku akan menjambak rambut wanita penggoda itu dan menyeretnya sampai terlepas," balas Ara emosi. "Ha, kau menakutkan sayang." Ken tertawa mendengar ancaman sang istri. "Aku tidak bercanda, Ken. Aku serius, sangat serius, bahkan durius," ucap Ara tajam. "Kau menggemaskan sayang. Aku jadi ingin bercinta denganmu di sini sekarang," lirih Ken yang langsung mencium ganas bibir Ara. Ara tidak menolak keinginan suami yang sangat dicintainya itu. Keesokan harinya, Ara bersiap untuk pergi ke Saint Petersburg. Ken hanya mengizinkan 3 hari saja untuk Ara. Ken tidak ingin terlalu lama berpisah dari Ara. "Sayang, ingatlah, jangan berjalan-jalan sendirian, oke? Pastikan kau selalu membawa si kembar kemanapun kau pergi. Dan bilang bahwa mereka adalah anakmu," pesan Ken. Pesan yang disampaikan terdengar sangat lucu di telinga Ara. "Ya Tuhan, Ken, lalu
Kak Elina sebagai babysitternya begitu? Hahaha, kau ada-ada saja sayang. Aku tidak akan bermain mata dengan pria lain. Oke? Ucap Ara menahan rasa gelinya pada ucapan Ken. Kau tidak, tapi para lelaki akan melihatmu tanpa berkedip, tegas Ken. Ara merasa gemas dengan sikap sang suami yang sangat kekanak-kanakan. Lalu Ara menghampiri sang suami yang duduk di sofa lantai dan duduk di pangkuannya. I love you sayang, aku akan selalu mengabarimu kemanapun aku pergi, oke? Cup cup cup, ucap Ara lembut dan mengecup kedua pipi dan bibir sang suami. Kau terlalu cantik untuk kau lepas sendiri di luar sana. Aku tidak rela. Kau tahu itu nyonya? Kata Ken yang kemudian memeluk sang istri. Oh, kau manis sekali suamiku. Aku hanya 3 hari, Ken. Tidak lebih. Jawab Ara. Onti Ara. Teriak si kembar. Ya sayang, tunggu. I'm coming. Balas Ara dengan teriakan yang lebih kencang. Sayang, kau menyakiti telingaku. Ken meringis mendengar teriakan Ara yang sangat kencang di depan wajahnya. Baiklah, waktunya aku berangkat sayang. Aku akan merindukanmu. Muah, ucap Ara dengan mencium gemas bibir Ken. Setelah Ara pergi, Ken langsung pergi ke perusahaan. Ken, nanti malam ada acara di Hotel M. Tolong wakili Dedi ke sana ya. Dedi agak tidak enak badan. Akan ada beberapa pengusaha ternama di sana, ucap Tuan Besar Volkov. Ya, Ded, akan kuusahakan. Kenapa Dedi masih kemari jika merasa tidak enak badan? Jawab Ken. Ada berkas yang harus Dedi tanda tangani. Setelah ini Dedi akan pulang. Balas sang ayah. Setelah pulang dari perusahaan, Ken langsung menuju Hotel M untuk mewakili dedinya di acara pertemuan beberapa pengusaha besar di Moskow. Ken mampir ke sebuah butik untuk mengganti bajunya. Di tempat berlangsungnya acara, Ken menjadi pusat perhatian. Banyak para wanita yang tidak berkedip memandang ketampanan seorang Ken Adelard Volkov. Siapa yang tidak mengenal Ken, pengusaha termuda yang masuk dalam jajaran pengusaha terkaya di dunia? Berbincang dan bersosialisasi agak lama membuat Ken jenuh. Lalu Ken memutuskan untuk mencari udara segar di balkon hotel. Ken mendengar keributan di dekat tempatnya berdiri. Sang wanita tampak menangis karena sang lelaki menampar wajahnya. Ken yang tidak suka melihat ada kekerasan di depannya langsung menghampiri pasangan tersebut. Bisakah kau tidak membuat keributan di sini, Tuan? Dan seharusnya kau tidak memukul wanita seperti itu, ucap Ken tegas. Wanita itu masih menangis dan menunduk dengan memegang pipinya yang ditampar. Jangan ikut campur urusan kami, Tuan. Kau tidak tahu siapa aku. Tantang laki-laki itu yang seperti akan menarik kerah baju Ken. Jangan, pergilah Tuan, ini urusan kami, ucap wanita itu akhirnya. Dan betapa terkejutnya Ken dengan apa yang dilihatnya. Catherine, kau, ucap Ken terkejut. Ken? Catherine juga terkejut melihat Ken. Oh, jadi ini mantan terindahmu itu sayang, ucap lelaki itu. Jason, please, sebaiknya kita pulang saja, ucap Catherine sendu. Catherine merasa malu pada Ken karena bertemu dengan situasi yang seperti ini. Baiklah, aku juga tidak ingin membuat keributan dengan Tuan Muda Volkov, ucap sinis laki-laki yang bernama Jason itu. Dia menarik tangan sang istri dengan kasar sampai Catherine hampir terjatuh kalau saja Ken tidak menangkap tangannya. Lepaskan tanganmu dari istriku, teriak Jason. Kau terlalu kasar pada wanita, Tuan. Kau lebih terlihat seperti preman daripada seorang suami. Dan Kathy, aku tidak menyangka hidupmu semenyedihkan ini, cibir Ken. Apa kau bilang? Teriak Jason yang hendak memukul Ken.
Katie menghalangi Jason yang akan memukul Ken, dan akhirnya dirinya lah yang terkena bogeman Jason. "Apa kau gila? Kau memukul istrimu, Tuan," geram Ken yang hendak membalas memukul Jason. "Sudahlah Ken, please, ini hidupku, jangan ikut campur," pinta Katie. Ken tidak habis pikir dengan Catherine. Sepertinya Katie sudah terbiasa dengan perlakuan kasar suaminya. "Kau wanita bodoh, Katie," ucap Ken yang memandang tajam Jason. "Ayo pergi," ucap Jason dan menarik tangan Katie dengan kasar. Ken bisa saja menghajar Jason sampai babak belur, tapi dia sadar bahwa dia hanya orang luar yang tidak ingin mencampuri kehidupan orang lain.